Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik dengan saya Elis Nawati, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 16 Tulang Bawang Udik. Adapun tujuan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 ini adalah untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching dengan CGP lain pada konteks pembelajaran atau keseharian Bapak Ibu calon guru penggerak. Pada praktik pengamatan coaching kali ini, saya akan berperan sebagai pengamat, Pak Ponimin sebagai coach, dan Bapak Rahmat sebagai coachee. Dengan topik permasalahan, murid kurang antusias dan kurang semangat dalam belajar. Pada pengamatan coaching kali ini, saya akan melakukan pra-observasi, observasi, serta pasca-observasi. Untuk pra-observasi, saya akan membangun kepercayaan dengan coach dengan adanya perencanaan, memberikan perasaan tenang, dan kesepakatan tentang kompetensi inti yang ingin dikembangkan. Pada observasi, saya akan mengambil data atau informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah disepakati. Pada pasca observasi, saya akan melakukan analisis hasil data observasi, umpan balik, rencana area pengembangan, rencana area aksi pengembangan diri, kemudian tindak lanjut supervisi setelah observasi dilaksanakan. Selamat menyaksikan. Saya selaku pengamat mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kami melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kali ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ponimin, Pak Rahmat, gimana kabarnya? Selamat siang Bu Elis. Ya, Alhamdulillah baik-baik saja ini Bu Elis. Oke, baiklah Bapak-Bapak semuanya ya, pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan praktik coaching dengan saya sebagai pengamat, saya Elis Nawati, kemudian Pak Rahmat Setiabudi sebagai coachee, dan Pak Ponimin sebagai coach. Seperti itu ya Bapak-Bapak. Baik, dalam proses coaching ini tentunya saya minta kepada coach untuk menampilkan alur tirta baik dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu ya Pak Ponimin. Siap Ibu. Oke, baik, dari kegiatan coaching ini ada hal-hal yang perlu saya sampaikan tentunya kepada coach. Yang pertama Pak, kompetensi coaching apa yang akan Pak Ponimin kembangkan pada kegiatan praktek coaching hari ini? Ya, baik Bu. Untuk di sini yang akan saya kembangkan ini ada 3 Bu, yaitu kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk yang akan saya sampaikan ke coachee Bu. Oke, dari ketiga kompetensi inti tadi, kira-kira bagian mana Pak yang paling spesifik yang akan Pak Ponimin kembangkan sebagai coach? Ini saya mengambil yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu untuk menggali informasi dari coachee. Oke, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak kembangkan tentunya dari bagian pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang berbobot tersebut? Nah, ini Bu, harapan saya ini adalah mengarahkan coachee untuk menghasilkan solusi-solusi dari masalahnya, kemudian menggugah untuk berpikir lebih dalam lagi, serta memunculkan ide-ide baru yang belum terpikirkan sebelumnya Ibu.
Oke, jadi itu ya Pak ya, Ya, untuk betul Ibu. hal-hal yang ingin saya sampaikan cukup, dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Rahmat dan Pak Ponimin untuk memulai kegiatan praktek coaching kita hari ini. Monggo dipersilakan. Siap Ibu, Terima terima kasih, kasih Gus. waktunya. Assalamualaikum Pak Ponimin. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Ini kok tumben ini, kok nyari saya ini. Ada apa ini kira-kira? Kok Ya, kelihatannya galau lesu ini loh. Pakai senyum gitu loh Pak, ya gitu biar enak ini Ya. lihatnya, nggak kelihatan galau. Ini ada apa ini Pak? Silakan Pak. Ya Pak, ini agak berat senyum hari ini. Ada masalah yang saya hadapi Pak. Oh begitu ya Pak ya, permasalahan ya. Memang semua orang punya masalah Pak ini, tapi permasalahan apa yang kira-kira Pak Rahmat ini alami? Silakan mungkin Bapak bisa bercerita kepada saya, mungkin saya bisa membantu walaupun hanya sedikit ini Pak. Terima kasih Pak. Begini, akhir-akhir ini saya merasa bahwa siswa di kelas 11 PKRD ini kurang antusias Pak. Mereka itu di dalam belajar. Saya sudah memotivasi dengan memberikan semangat agar belajar. Tapi gimana ya Pak, murid-murid itu masih belum terbuka, masih terlihat malas. Ya ujung-ujungnya saya juga malas untuk belajar Pak. Oh gitu Pak ya. Jadi saling malas-malasan ini Pak ya. Muridnya Iya. malas, diajak belajar benar-benar, tapi ternyata malah berdampak ke Pak Rahmat sendiri ya ini. Jadi ikut malas ini ya. Ya, betul. Sebenarnya nggak boleh seperti itulah Pak, kita sebagai pendidik. Nah, dalam kesempatan ini Pak, yang saya tanyakan tujuan Bapak untuk sharing ini apa Pak? Tujuan ini yang mau diinginkan oleh Pak Rahmat ini. Begini Pak, saya itu punya tujuan sharing dengan Bapak ini ingin mendapatkan solusi atas masalah yang saya alami ini Pak. Oh, intinya Pak Rahmat mencari saya ini tujuan utamanya adalah untuk meminta solusi yang dihadapi, yaitu untuk mengembalikan antusias dan semangat belajar murid ya Pak ya. Nah, sebelumnya Pak Rahmat, ini yang Bapak rasakan apa selama ini Bapak lakukan saat mengajar ini Pak Rahmat? Gini, selama ini Pak, saya merasa ya Pak, memang saya akui mengajar itu kurang menarik dan monoton Pak. Oh begitu ya. Ya kita sebagai guru seharusnya tidak seperti itu Pak ya. Harus semangat, jangan hanya mengajarnya monoton begitu. Kalau boleh tahu Pak, ini Pak Rahmat ini mengajar mata pelajaran apa Pak Rahmat ya? Saya mengajar teknik kendaraan ringan Pak, yang dipelajari tentang mobil Pak. Oh gitu ya, berarti teknik kendaraan ringan ini ya, yang ngutak-ngutak mobil ini. Iya, Terus Pak. kemudian untuk kira-kira ini Pak, skala 1 sampai 10, Bapak pada saat ini pada posisi angka berapa ini Pak? Kalau tidak salah pikiran saya ini Pak, di angka 5 Pak. Masih di angka 5 ya Pak ya? Betul, Pak. Itu berarti mampu mengoreksi diri kalau di angka 5, kalau dengan kondisi anak yang masih belum antusias, masih males-malesan, belum semangat ya Pak ya. Nah, seperti apa itu angka 5 yang mungkin Pak Rahmat ini bisa menjelaskan ke saya? Saat ini Pak, masih banyak mengajar itu teori Pak. Padahal pelajaran yang saya ajarkan harusnya memang lebih banyak praktek. Oh gitu Pak ya, masih banyak teori mengajarnya ya Pak ya. Nah, kalau saya lihat dari potensi Pak Rahmat selama ini ya, saya yakinlah Bapak ini mempunyai potensi untuk mengajar dengan lebih baik. Kira-kira potensi apa yang Bapak gunakan untuk mengembangkan dalam proses pembelajaran agar murid lebih antusias dan semangat untuk belajar itu Pak? Betul Pak, kemungkinan
saya itu nanti akan merencanakan dengan pembelajaran yang lebih baik, Pak. Memiliki strategi yang dapat memetakan kebutuhan belajar murid, sehingga murid akan kembali antusias, kembali semangat untuk belajar. Selain itu juga tumbuh juga pembelajaran yang saya terapkan nanti adalah saya observasikan praktik, Pak. 30% nanti teori, 70% praktik. Oh itu Pak ya, berarti tujuannya nanti Pak Rahmat akan mengajar lebih banyak praktek lah intinya, nggak seperti kemarin ya Pak ya. Ini. Terus kemudian Bapak ini akan menaikkan menjadi angka berapa dalam proses pembelajaran ke depan ini Pak, untuk skala yang tadi dikatakan Pak Rahmat dari 5 itu nanti akan menaikkan menjadi berapa ini kira-kira Pak? Betul, Pak. Kalau melihat dari kemampuan saya, Pak, saya memungkinkan nanti bisa di angka 8. Di angka 8 Pak ya? Iya, Pak. Nah, kira-kira untuk mencapai angka 8 ini Pak ya, yang Pak Rahmat lakukan itu apa kira-kira? Untuk ke angka 8, Pak, saya akan menyiapkan proses. Oh ya. Berarti untuk mencapai angka 8 ini untuk Pak Rahmat akan menyiapkan proses belajar yang berpihak pada murid ya Pak ya. Nah, kemudian untuk mencapai itu, untuk pembelajaran yang berpihak pada murid, ini yang Pak Rahmat lakukan apa ini? Ya, untuk menyiapkan yang berpihak pada murid, saya akan melihat minat murid dulu, Pak. Berdasarkan profil mereka. Jadi harapannya nanti potensi murid atau di sini adalah istilahnya hard skill. Itu ya Pak ya. Bagus itu Pak. Terus dalam menerapkan proses pembelajaran tersebut, biasanya kan ada hambatan-hambatan ini Pak. Kan nggak mungkin kita mulus-mulus saja ngajar kan gitu. Pasti ada anak yang membuat ulah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira hambatan apa yang nanti akan dihadapi Pak? Saya memperkirakan gini, Pak. Hambatan, gangguan atau ya kendala yang saya hadapi nanti itu di dalam proses belajar. Biasanya murid kalau di kelas itu tidur, malas-malasan, dalam misalnya mengerjakan tugas yang saya berikan, kadang malah tidak mau mengumpulkan tugas itu, Pak. Gitu ya Pak ya. Ini. Terus, nah ini kalau sudah menghadapi hambatan-hambatan tadi, nih, kalau seperti itu, kira-kira ini Pak Rahmat punya solusi nggak Pak Rahmat ini? Betul, Pak. Kira-kira nanti saya itu punya solusi. Saya akan mengajar tentang mesin, maka saya akan menerapkan pembelajaran yang berbasis praktik, Pak. Atau di sini adalah PJBM dan seterusnya. Kemudian untuk tugas yang saya berikan itu bervariatif sesuai dengan murid yang minati, Pak. Misalnya siswa suka yang IMS atau overhaul dan sebagainya seperti itu. Oh itu ya Pak, berarti berdasarkan minat bakat anak lah ya, maunya seperti apa. Jadi kita yang ngikuti kemauan dari murid. Biasanya kita harus, tugasnya adalah menuntun seorang sebagai pendidik ini Pak ya, betul lah ya. Nah, setelah memberikan solusi-solusi tersebut, nah ini kira-kira rencana ke depan apa ini Pak? Rencana ke depan itu saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya udah, berarti untuk pembelajarannya pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid ya Pak ya. Bagus sekali itu.
Ya. Terus dengan rencana Bapak yang sudah dipaparkan tersebut, kira-kira nih prioritas mana yang Bapak pilih ini? Saya memiliki prioritas nanti itu adalah memilih strategi. Ya. Berarti untuk Pak Rahmat ini memilih strategi pembelajaran Pak Rahmat ya. Nah, di sini Pak, kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk menerapkan strategi pembelajaran tadi Pak? Nih, strategi pembelajaran ini butuh berapa waktu Pak Rahmat nih? Kalau memulai hari ini Pak, mungkin saya memerlukan waktu 4 sampai 5 hari. Saya sudah bisa melaksanakan strategi pembelajaran yang baru. Oh gitu Pak ya, 4 sampai 5 hari Pak ya. Itu sudah bisa dilaksanakan untuk strategi pembelajaran yang baru tadi. Nah, kira-kira ini nih Pak ya, ukuran keberhasilan Bapak itu apa Pak? Ya Pak, ukuran keberhasilannya nanti adalah murid itu Pak punya rasa antusias dan yang ingin belajar. Oh itu Pak ya. Ya itu berarti untuk ukuran keberhasilan ini itu adalah yaitu murid lebih antusias dan semangat belajar dan hasilnya maksimal Pak ya. Ya betul saya. Nah, ternyata di sini untuk solusi itu muncul dari Pak. Nilainya. Ternyata solusi ini muncul dari Bapak sendiri ini ya. Terus komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana-rencana tujuan itu Pak? Saya belajar yang berpihak kepada murid ya, dengan cara mengajar yang lebih praktik banyak. Kemudian harapannya nanti adalah murid tidak bosan Pak dalam pembelajaran. Oh ya Pak, benar itu. Jadi kalau pembelajaran secara berdiferensi itu terus banyak praktek, jelas Pak ya, itu murid tidak akan bosen ini. Terus kemudian ini Pak, dari komitmen tersebut kira-kira siapa ini Pak yang akan membantu menjalankan komitmen tersebut Pak? Ya, saya akan mengajak teman saya Pak, atau teman sejauh di sekolah, yaitu guru otomotif Pak. Itu berarti teman sejawat ya Pak, guru otomotif ini. Betul Pak. Nah, dari solusi-solusi tadi ya, dari sharing yang ini kira-kira tindak lanjutnya apa Pak untuk dilakukan ini Pak? Berdiferensiasi Pak, lebih mengarahkan pada perhatian saya kepada untuk bakat dan minat murid yang ada di kelas. Oh itu Pak ya, betul itu Pak, itu. Nah, ternyata untuk solusi-solusi ini kan muncul dari Bapak sendiri
ya kan gitu. Terus kemudian untuk tindak lanjut pun sudah Bapak rencanakan sendiri. Ini sebenarnya Pak Rahmat ini memendam apa yang ada di pikiran, tetapi tidak dieksekusi langsung ini, hanya dipendem aja ini Pak. Ya, ternyata setelah kita sharing ini, untuk perasaan Pak Rahmat ini bagaimana ini Pak Rahmat? Rasanya lega Pak, senang bisa berbagi beban pikiran tentang masalah saya, kemudian bisa menyampaikan kepada Bapak. Terima kasih atas Bapak bisa meluangkan waktu, bisa menjadi pendengar yang baik, dan akhirnya saya bisa menemukan solusi untuk saya perbaikan, menjadikan semangat murid saya Pak. Ya, sama-sama Pak Rahmat ini, yang penting solusi yang ada akan membuat Pak Rahmat ini bisa melakukan eksekusi apa yang sudah diinginkan tadi, yaitu tentang strategi pembelajaran, kemudian kolaborasi dengan teman-teman yang lain ini. Itu aja Pak, mungkin ya. Itu ya, mungkin karena saya ada kegiatan lain, mungkin ya cukup sekian untuk sharing kita hari ini Pak Rahmat ya. Itu Bu Elis untuk coaching kami berdua. Silakan, saya kembalikan ke Bu Elis. Ya, terima kasih waktunya Pak Munimin, Pak Rahmat. Luar biasa loh kegiatan praktek coachingnya dengan materi masalahnya, yaitu Pak Rahmat sebagai guru TKRD kelas 11 sedang mengalami masalah karena muridnya tidak antusias dan tidak semangat, dan hal itu menjadi penyebab mempengaruhi cara belajarnya Pak Rahmat tentunya. Dan dengan bertemu dengan Pak Ponimin, akhirnya Pak Rahmat mendapatkan solusi baik. Saya selaku pengamat ingin menyampaikan hal-hal yang tentunya saya sampaikan kepada coachnya Pak Ponimin ya. Kira-kira nih Pak, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Ya, Ibu, terima kasih. Untuk indikatornya adalah coaching mampu memunculkan ide-ide baru yang awalnya belum terpikirkan, Ibu. Terus kemudian melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, serta memunculkan informasi dari coaching untuk menyelesaikan masalah yang ada, Ibu. Oke, itu ya. Baik, itu dari indikator ketercapaian pengembangan yang ingin coaching lakukan. Saya selaku pengamat, Pak, tadi juga sudah mengamati alur tirta yang sedang dilakukan pada saat kegiatan praktik coaching. Yang pertama, untuk T, tujuan. Pada tujuan dalam percakapan antara coach dan coachee sudah terjadi kesepakatan pembicaraan yang akhirnya mendapatkan solusi. Dengan prinsip coaching ini, antara coach dan coachee terjadi kemitraan atau saling kolaborasi, itu sudah tampak dilakukan dengan baik. Kemudian untuk identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching juga sudah terlihat dengan baik, yaitu dengan menggali dan memetakan situasi serta membicarakan hubungan antara fakta dan solusi yang akan menjadi pemecahan masalah bagi coaching. Untuk rencana aksi, coach menanyakan tentang pengembangan diri yang akan dilakukan coaching, tentang rencana untuk menyelesaikan permasalahan, dan dengan memiliki ide yang dilakukan untuk meningkatkan semangat murid dalam proses pembelajaran juga sudah terlihat dengan baik. Kemudian untuk tanggung jawab, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam
Coach menanyakan komitmen dan memastikan serta meyakinkan bahwa komitmen yang akan diambil sudah tepat. Hal ini juga sudah tampak dilakukan dengan baik pada kegiatan praktek coaching. Untuk selanjutnya, Pak Onuin selaku coach, saya ingin menanyakan kembali kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan dengan Pak Rahmat. Terima kasih Bu. Di sini saya tadi menggunakan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk selanjutnya itu adalah yang akan saya lakukan adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif Bu. Itu nanti yang akan saya kembangkan untuk melakukan coaching-coaching selanjutnya Ibu. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa kegiatan praktik coaching kali ini antara Pak Rahmat dengan Pak Onuin. Semoga ke depan kita akan lebih mudah lagi ketika menemui masalah dengan cara berbagi untuk menemukan solusinya. Begitu ya Bapak Rahmat dan Pak Onuin. Cukup sekian, saya selaku pengamat, saya tutup sesi acara praktik coaching hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.